Ya, bedanya di tempat lapangannya doang sih. Biasanya ketemu di Platnas kan, sekarang ya di Istora ditonton orang. Ya bedanya di situ aja. Cuman ya pas lagi main sama-sama udah saling tahu juga kan kelemahan masing-masing, kebagusannya juga. Dan ya itu mungkin sempat kemarin saya mention juga kondisi lapangannya agak beda lagi, jadi agak ya mempengaruhi juga sih. Itu aja. Dari Mas Vito gimana komentarnya, silakan. Ya sama aja sih, biasanya ketemu di latihan, ini ketemu di pertandingan. Kan kemarin juga saya udah mention, jadi lapangannya mungkin berubah. Jawabannya harus sama gitu. Gak usah nyontek bisa Mas. Oke, silakan dari Mbak Mas yang ingin bertanya. Ini kan berapa unggulan banyak yang unggulan ya. Seperti Cek kemarin, terus hari ini ada Lokadium sama atau Igiti. Yang tersisa di perempat final kan yang udah maju salah satunya Jojo sama Mas Yasen. Menurut Jojo peluang untuk menjuarai Indonesia Master terbuka atau gimana dengan gugurnya beberapa pemain unggulan? Saya rasa sekarang ya unggulan itu cuman dibagi bagannya aja sih. Jadi menurut saya pribadi kayak semuanya udah rata gitu, udah yang nggak unggulan pun ya bagus-bagus juga gitu. Dan terlebih juga kan mungkin kita semua juga habis rangkaian beberapa pertandingan kemarin pasti ada faktor kelelahan dan capek segala macam. Mungkin dari faktor itu juga bisa jadi salah satu alasan juga gitu. Dan ya balik lagi gimana kita menyikapi rasa lelah itu, gimana kita recovery-nya maksimal enggak segala macam, karena pengaruh gitu. Udah sama-sama capek nih, cuman misalnya satu recovery-nya benar-benar 100%, makan dijaga, istirahat dijaga, yang satu mungkin 50% gitu jaga, dan itu kan bisa berdampak beda kan waktu pas di lapangan. Jadi bukan soal unggulan atau enggak unggulan gitu menurut saya, karena semuanya udah rata sih. Silakan pertanyaan selanjutnya, Mbak. Iya Mbak. Buat Mas Vito, habis ini turnamennya nggak tahu belum bakal kenapa kan minggu depan sebenarnya masih ada Thailand gitu, apakah habis itu atau enggak. Sama buat Jojo besok ketemu Langshan, pertemuan pertama dan terakhir itu 2020 di ATP. Kalau melihat selama ini dia tipikal pemain yang seperti apa, siapa yang paling diantisipasi dari Pak? Kalau saya, pertandingan selanjutnya kan memang Thailand minggu depan tuh nggak ikut ya. Mungkin di bulan Maret itu ada All England sama Swiss. Insya Allah bisa ikut di sana. Saya ya 2020 terakhir ya. Jujur udah lupa juga sih, cuman saya tahu ya di badminton Asia, cuman nggak tahu tahunnya. 2020 ya lumayan lama juga. Ada banyak improve lah saya rasa. Laksasen juga sejauh ini dia bisa ada di ranking 8, dengan mungkin dulu pas terakhir ketemu itu orang belum tahu Laksasen siapa, tapi sekarang dia udah jadi salah satu pemain bagus juga. Ya balik lagi yang saya bilang kemarin, di kondisi di lapangan pengaruh itu yang menentukan kita bisa apa ya, kayak menerapkan strateginya tuh tepat nggak. Jadi ya saya juga akan menampilkan yang terbaik juga pasti bagus. Silakan Mas. Tapi dari NNC Total untuk Mas Vito, ini kan di lapangan tadi Mas Vitonya kalah. Kira-kira apa dari Mas Vito sendiri, kekurangan Mas Vito yang sulit, atau kelebihan Mas Jojo yang sulit diatasi Mas Vito dalam pertandingan tadi? Untuk Mas Jojo, nyambung ke pertanyaan tadi yang tentang Mas Yasen, waktu pertemuan terakhir itu Mas Jojo kalah. Nah, apa sih yang membedakan Mas Jojo nih di pertemuan terakhir waktu 2020 dan sekarang 2023 yang membedakan Mas Jojo sebagai modal untuk menang di hari esok?
Ya, pertama kalau untuk saya sendiri memang permainan hari ini juga bisa dibilang kurang maksimal ya, karena dari saya mungkin banyak melakukan kesalahan sendiri dan mungkin kedepannya harus didisiplinin lagi lah di lapangannya, harus lebih fokus, lebih disiplin gitu untuk pertandingan-pertandingan nanti di turnamen selanjutnya. Saya rasa tidak boleh diulang lagi. Untuk kelebihan Jonathan sendiri mungkin saya kalah fansnya aja lebih banyak. Iya, kalau ditanya apa bedanya? Bedanya dulu masih 22 tahun, sekarang udah kok nggak berasa ya? Udah 25 gitu. Nggak bilang tua ya, kan situ tua. Iya, bedanya apa ya bedanya? Saya sebenarnya ingat momen-momen awal-awal masih cukup drop permainan dan kepercayaan diri saya waktu itu. Itu saya ingat banget, itu kalau nggak salah pertandingan kedua setelah pertandingan apa gitu. Jadi masih berasa kepercayaan dirinya tuh masih nggak ada, sampai mungkin itu cukup lama waktu itu tuh untuk nemuin kepercayaan dirinya balik lagi gitu. Paling mungkin lebih ke arah sananya sih, cuman ya kalau dari teknik, kualitas, ya mungkin saya sama Lasasian sama-sama berkembang lah. Sama-sama kan kita juga pasti latihan keras juga segala macam. Jadi mungkin yang membedakan dari segi non teknis paling itu aja sih. Ada lagi, Mas, Mbak? Cukup? Aku nggak ya, kemarin. Oke, terakhir ya. Terakhir. Kan kalau dari cerita Bang Amu juga kalau melihat kalian latihan selama ini, Tunggal Putra itu secara tim solid ya. Nah, kalian kan berduel nih di lapangan. Sehari sebelumnya ada diem-dieman atau silent? Kebetulan kita pisah kamar dulu. Enggak lah ya. Ya kayak biasa aja lah, maksudnya enggak yang sampai diem banget juga. Tadi pagi juga masih ngobrol, masih sarapan bareng juga, jadi enggak, ya maksudnya wajar lah, maksudnya kita profesional gitu di lapangan. Kalau misalnya bertanding ya udah sebagai lawan gitu. Cuman kan kalau sebelum di lapangan atau sesudah sebelum di lapangan atau sesudah kita bertanding kan ya udah kayak biasa lagi, teman lagi, tim lagi gitu. Udah terakhir ya, Mas. Oke. Untuk Jojo mungkin, Jojo kan sisa Tunggal Putra terakhir dari Indonesia itu. Ada Ciko. Ciko itu Indonesia loh, itu Indonesia. Papua belum merdeka, jadi masih Indonesia. Untuk maksudnya dalam tingkat turnamen ini kan Indonesia dari Tunggal Putra belum memberikan gelar gitu ya di awal tahun ini. Bagaimana ekspektasi kamu mengatasi ekspektasi penonton di Istora ini kan diberikan ke kamu sama Gijo sekarang? Ya sebenarnya baru 2 pertandingan juga sih gitu, jadi Cina juga belum ngasih gelar gitu kan, jadi ya maksudnya oke lah, kita juga sebenarnya hasilnya pun dibilang bagus banget kemarin 2 pertandingan juga, ya kita akui kita mungkin masih kurang sedikit, cuman kan kalau dilihat terakhir pun kita semifinal bisa 2 gitu kemarin di India, jadi sebenarnya nggak yang terlalu buruk juga gitu, jadi oke aja gitu. Dan ya setiap hari kan punya kesempatan baru lagi gitu. Contohnya kayak sekarang di sini mungkin kita masuk 2 gitu. Ya mudah-mudahan besok bisa masuk dua-duanya lagi semifinal kan, ya kita nggak pernah tahu. Jadi lebih lebih nggak ngebuat pressure ke kita juga, tapi kita lebih nikmatin prosesnya di sini.